Kata dari pengamat politik Adi Prayetno, mengapa Pak Jokowi kalau mau menghabisi suara PDIP hanya di Pilpres, tidak ikut ke Pileg. Nah, dulu mengatakan kalau seandainya Pak Jokowi mau benar-benar menghabisi suara PDIP, seharusnya bukan hanya di Pilpres, yaitu juga di Pileg. Tetapi sekarang lama-kelamaan kok jadi kenyataan bahwa kemarin Bu Khofifah ingin dipinang oleh PDIP sampai-sampai rela jadi wakil, tetapi dari kubu Pak Prabowo tidak mengizinkan. Mari simak videonya. Kalau saya justru jauh lebih ekstrim. Kalau memang Jokowi ingin menghabisi PDIP, mestinya partai ini nggak lolos ambang batas parlemen. Kalian aja selesai. Kalau cuma turun 3%, 4%, 5%, kelas menengah ke bawah, bagi saya nggak ada efeknya. Kalau mau, nggak lolos ke parlemen bersama dengan PDIP. Menurut Anda, Pak, lebih sensasional ya. Lebih sensasional. kan sebenarnya betul itu sama Mensesnek betul juga. Kalau pilpresnya misalnya calonnya PDIP ini bisa dihabisi, basis-basis politiknya, kenapa pilegnya tidak? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Artinya apa? Kalau ada kekuatan besar yang bisa menghabisi basis-basis kekuatan PDIP yang selama ini kuat misalnya mendukung Pak Jokowi, kenapa pilegnya tidak? Turunnya paling 10 kursi, ini hilang gitu. Kenapa yang dihabisi hanya Pilpres ya? Pilegnya tetap. Pilegnya tidak. Jangan-jangan memang nggak kuat. Betul kata Bang Jai. Ini soal konsolidasi, ini soal militansi, ada perasaan tersakiti dan hianati. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kalau PDIP mau dihabisi, jangan lolos ke parlemen sekalian, Pak. Ada faktor MERS. Berusaha untuk membuka komunikasi politik dengan Bu Khofifah, gubernur incumbent, dan komunikasi politik juga dengan partai-partai politik yang lain di sana. Dan posisi terakhir kami melihat rencana kerjasama kami dengan Bu Khofifah itu masih dinamis, karena secara politik PDI Perjuangan sebagai pemenang kedua pemilu di Jawa Timur, benar ya? Tentu kita ingin mengusung kader kita sendiri, minimal sebagai calon wakil gubernur begitu. Jadi kalau skema dengan beberapa menemui jalan buntu, kemungkinan kita akan coba mengeksersis formasi-formasi yang lain. Sementara itu menyoal dukungan Hovifah di Pilgub Jatim dengan PDIP, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Silvester Matutina meminta jika partai yang berada di luar koalisi TKN seperti PDI Perjuangan untuk tidak ikut cawe-cawe memberikan dukungan kepada petahana gubernur dan wagub Jawa Timur itu. Meskipun komunikasi yang dilakukan PDIP pada Hovifah masih bersifat dinamis. Mereka selama ini kinerjanya juga bagus untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi memang sangat penting ya Pak Prabowo untuk mendukung Bu Khofifah dan Mas Emil. Dan tentunya kita partai-partai koalisi dan juga relawan serta tim kampanye nasional tentunya akan mendukung itu. Tergantung ya nanti ya. Tapi kalau menurut hemat saya lebih baik ya yang di luar pemerintahan Prabowo Gibran ini mending ya udah di luar aja, karena kita juga satu nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah benar-benar partner atau sekutu atau orang yang ingin bersama-sama memajukan daerah dan juga Indonesia ke depannya. Sebenarnya informasi ini kunjungan Mas Gibran ke rumah dalamnya Bu Khofifah itu juga relatif mendadak. Kemarin sore kami baru terinfo. Jadi ini tidak by design. Jadi posisinya Mas Gibran itu setelah acara Apeksi di Balikpapan dan pulang mau ke Solo, jadi pesawat landing di Surabaya, kan nggak ada pesawat yang direct dari Balikpapan. Sehingga karena landing di Surabaya, beliau ingin silaturahim lah ke rumah Bu Khofifah. Ini seperti juga mungkin yang mengikuti jejak Pak Jokowi 2014 ketika setelah Pilpres silaturahim ke Bu Khofifah juga. Oke, jadi gitu. ini memang dadakan ya Mas Fauzi ya?
mendadak ya. Oke, Mas Fauzi begini, banyak asumsi kemudian muncul begini, kan kemarin itu baru sekali Said itu menyatakan tentang bahwa mau menggandengkan Khofifah dengan kader PDIP gitu. Terus tiba-tiba Mas Gibran datang ke sana menyatakan all out, padahal belum masuk kampanye nih gitu. Apakah ini berkaitan? Jangan-jangan ini beneran nih mau menghadang PDIP di Jawa Timur? Tadi Bu Khofifah nyampaikan juga bahwa komunikasi dengan semua pihak itu tetap dilakukan, termasuk dengan PDIP. Karena ini ruang-ruang politik yang ada di para kandidat. Sedangkan Mas Gibran saat pertemuan tadi menyampaikan bahwa setelah Bu Khofifah memimpin Jawa Timur, memberikan kemenangan pada pasangan 02 di Jatim dengan cukup signifikan, Mas Gibran menjawab, memberikan tanggapan bahwa ini saatnya untuk beliau akan all out memenangkan Bu Khofifah dan Mas Emil di Jatim. Oke, upaya menghadang PDIP nggak sih? Tadi disampaikan komunikasi tetap berjalan dengan PDIP. Tidak ada hal tersebut tidak disampaikan oleh Ibu. Oke, Mas Toto, bagaimana Anda melihat ini? Pak Said sebelumnya bicara mau menggandengkan Bu Khofifah dengan kader PDIP. Mas Emil katanya lebih cocok jadi menteri saja. Terus tiba-tiba Mas Gibran datang ke sana, ketemu dengan Bu Khofifah dengan lugas menyatakan all out kampanye nanti untuk Khofifah Emil. Apa yang Anda baca di sini? Iya, ini kan menjadi menarik karena memang hadirnya Mas Gibran ya. Ketika hadir Mas Gibran, orang langsung mengkaitkan bahwa pilkada di Jawa Timur seakan-akan tidak merupakan sebuah pertarungan yang sifatnya lokal saja. Orang mengaitkan ini kan dengan konstelasi politik nasional, terutama dalam konteks perbedaan posisi politik antara Pak Jokowi dengan keluarga dengan PDI Perjuangan. Dan kalau saya sih melihat apa yang dilakukan PDI Perjuangan masih normal juga, bahwa setiap partai inginnya, apalagi berpasangan dengan calon yang paling kuat dalam survei, Mbak Khofifah, untuk menjadi wakil. Kalau ditanya saya yakin Gerindra juga mau, PKS juga mungkin mau, mungkin PKB yang cenderung akan mengambil posisi berbeda karena PKB adalah pemenang pertama dan memang merasa menguasai Jawa Timur. Dan normal juga kalau kemudian dalam kepentingan di level nasional, andai kata pun kita meraba-raba di kepentingan di level nasional, Mas Gibran yang sekarang berseberangan dengan PDI Perjuangan akan lebih nyaman kalau wakil dari Mbak Khofifah itu tidak berasal dari PDI Perjuangan, tapi berasal dari kalangan yang bisa dianggap netral. Mas Emil ini kan tidak merepresentasikan hanya Demokrat saja ya, mungkin sudah ada kesepakatan, saya tidak mengatakan semua ya, tapi beberapa partai yang ada di tim, dan alasan utamanya karena memang sudah berpasangan dengan Mbak Khofifah. Dan jadi menurut saya normal-normal saja dalam PDI Perjuangan partai terbesar kedua ingin menjadi wakil. Dan Mas Gibran dalam konteks kalau kita lihat persidangan PDI Perjuangan lebih menginginkan Mas Emil, menurut saya juga sah-sah saja. Dan akhirnya ini akan kembali kepada pilihan dari Mbak Khofifah sendiri yang memang bergengnya paling tinggi dalam hal ini karena memang surveinya sangat tinggi. Ini berkaitan nggak sih kalau Anda baca dengan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP yang sekarang memang jaraknya sudah semakin jauh? Ya, pasti Pak Jokowi punya sebuah perencanaan ya dalam pilkada. Kita kan sekarang melihat Pak Jokowi tidak mungkin berpolitik karena anaknya sebagai wapres terpilih, karena mantunya juga adalah calon gubernur di Solo. Artinya kita lebih mungkin melihat Pak Jokowi masih berkiprah di politik nasional walaupun di panggung belakang dan keluarganya ada di panggung depan. Dalam konteks ini persiapan mengkonsolidasikan infrastruktur menuju 2029 yang kesempatannya hanya sekali. Itu hanya terjadi pada 27 November 2024. Kalau dulu itu hampir tiap tahun ada. 2012 ada, 2018 ada pilkada juga. Sekarang kesempatan hanya sekali, dan pilkada gubernur seperti Jawa Timur itu sangat strategis dalam konteks hitung-hitungan secara elektoral. Sudah pasti di situ ada kepentingan. Kalau kondisinya masih seperti ini ya menurut saya sangat normal seperti saya sebutkan tadi. Buat Pak Jokowi menginginkan pasukannya sendiri yang kemudian masuk dalam pertarungan di pilkada dan termasuk di Jatim. Artinya memang ini adalah upaya Pak Jokowi untuk menjauhkan jarak tadi ya, bahwa semuanya ada di kelompok Pak Jokowi begitu ya,
Mas Ya, Toto dan ya? itu normal. Itu normal, tapi itu benar ya begitu ya. Pak Prabowo juga pasti seperti itu, saya meyakini di dalam konteks konsolidasi infrastruktur politik untuk nanti menjadi modal di 2029. Oke, baik. Mas Fauzi, kan ada masih ada pembicaraan kalau PDIP menyebut ada Mas sudah bicara hati ke hati dengan Mas Emil Dardak. Kira-kira ini akan masih berubah tidak sih Khofifah, Emil Dardak mungkin nantinya? Dalam banyak kesempatan Bu Khofifah selalu menyampaikan bahwa beliau sangat bisa produktif dan nyaman bersama Mas Emil. Jadi statement itu diulang berkali-kali di berbagai forum. Saya kira itu menjadi sinyal tentang bagaimana posisi Bu Khofifah dalam konteks Pilkada 2024 ini. Oke.